Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Bertemu lagi kita pada channel Tuesday. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu dimensi 3 atau bangun ruang. Apa yang akan kita bahas Ananda? Yaitu jarak titik ke titik dalam bangun ruang, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Oke, untuk melanjutkan materi berikutnya, Ananda harus ingat dulu materi prasyarat dari dimensi 3 ini untuk menentukan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis dan ke bidang. Yang pertama materi prasyaratnya, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu ke tengah-tengah garis. Apa itu proyeksi jarak titik ke ruas garis? Misalkan ini titik C ke ruas garis AB, ini belum tentu ke tengah-tengah garis AB. Kita tarik C ke bawah ke garis AB, ini kebetulan di tengah-tengah. Kenapa? Karena segitiganya sama kaki atau sama sisi. Oke, proyeksi itu adalah jarak titik ke ruas garis. Kita tarik titik C ke ruas garis AB, tidak selalu di tengah. Kita buktikan. Ini misalnya A, segitiga ABC tapi sembarang. Oke, kita tarik garis proyeksi titik C ke garis AB. Oke, tegak lurus. Apakah ini sama jaraknya di tengah-tengah? Tidak. Jadi proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu di tengah-tengah garis AB. Jadi apa ini konsep yang Anda dapatkan? Proyeksi titik ke garis AB syaratnya tegak lurus. Ini tegak lurus terhadap garis AB. Setiap titik kita proyeksikan ke garis, syaratnya harus tegak lurus terhadap garis. Jadi tegak lurus. Ini konsep ya. Oke, paham satu konsep. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu perhatikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ananda harus ingat dulu diagonal sisi. Mana yang diagonal sisi Ananda? Kita garis titik A ke titik F ya, yang merah. Ini adalah diagonal sisi. Kenapa diagonal sisi? Karena terletak pada sisi A, B, F, E. Berarti A ke F adalah diagonal sisi dari A, B, F, E. Sekarang Ibu lagi tarik dari B ke E. Ini masih diagonal sisi Ananda. Kenapa? Karena diagonal sisi dari AB FE. Kemudian coba perhatikan B, Ibu tarik garis ke G. Apakah diagonal sisi? Iya, masih diagonal sisi, tapi sisinya BC GF. Sekarang perhatikan A ke C. Apakah diagonal sisi? Iya. Sisi terhadap A, B, C, D. Untuk panjang diagonal sisi kita gunakan cara singkat saja, yaitu rumusnya A akar 2. Di mana A adalah sisi dan akar 2. Oke? Oke.
Sekarang kita lanjut diagonal ruang. Mana yang diagonal ruang? Oke, untuk diagonal ruang, perhatikan gambar kubus berikut Ananda. Sekarang Ibu tarik garis dari titik B ke titik H. Oke. Ingat, B ke titik H menyeberang ya di ruang. Oke, ini adalah diagonal ruang. Kemudian titik A Ibu tarik ke titik G. Menyeberang lagi dia Ananda. Oke, ini adalah juga diagonal ruang atau titik C ke titik E atau D ke titik F. Ini namanya diagonal ruang. Apakah rumus singkat dari diagonal ruang? Adalah A akar 3. Oke, sudah ada 2. Diagonal sisi A akar 2, diagonal ruang A akar 3. Kita lanjut pada materi prasyarat yang ketiga yaitu rumus Pitagoras. Mungkin Ananda masih ingat, jika diketahui segitiga ABC, maka panjang sisi miring atau sisi terpanjang itu adalah jumlah dari dua sisi terpendek. Mencari sisi terpanjang C kuadrat, sisi pendek A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana kalau kita mencari sisi terpendek atau B? Ya, maka kita kurang C kuadrat kurang A kuadrat. Atau mencari A kuadrat, yaitu C kuadrat kurang B kuadrat. Oke, kita lanjut yang keempat. Luas segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga ABC, kita di sini Ananda kita gunakan cara cepat saja, yaitu rumusnya perkalian sisi tegak dibagi sisi miring. Perkalian sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Berarti ini A kali B dibagi C. Oke, nanti kita lebih jelasnya pada soal. Oke Ananda, kita masuk contoh soal jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Coba perhatikan contoh soal berikut. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H sebagai berikut. Ini kubusnya Ananda. Oke. Panjang sisi-sisi kubus itu 2 cm. Jika AB 2 cm, maka BC 2 cm CG karena dia kubus. Tentukan jarak titik C ke AG. Oke, titik C sini ya. Ke AG. Oke. Ini AG. Ini titik C. Sekarang kita jawab. Ini kubus ABCD EFGH. Yang ditanya tadi adalah jarak titik C ini ke AG. Sekarang kita tarik dulu nak. A titik A ke G. Oke. Ini ya. Oke. Kemudian C ke AG. Berarti A ke AC. Lihat ya. Coba lihat segitiga ini yang Ibu arsir. Oke.
titik C ke garis AG, kita tarik titik C, proyeksi titik C ke garis AG dengan syarat tegak lurus terhadap garis AG. Ini kita misalkan dengan P. Ya, kita misalkan dengan P. Sekarang segitiga yang Ibu aksir, Ibu pindahkan keluar supaya lebih paham. Oke, perhatikan segitiga A, C, G, Ibu pindahkan keluar. A, C, G. Yang ini ya, yang Ibu arsir kita pindahkan keluar. Ini dia. Kita cari, yaitu tentukan jarak titik C, kita proyeksikan terhadap garis AG dengan syarat tegak lurus. Ya. Manakah yaitu ini disebut juga garis tinggi. Ya, segitiga A, C, G. Kita misalkan ini P. Oke, setelah dipindahkan gambarnya paham ya? Sekarang perhatikan AG diagonal sisi kah atau diagonal ruang? Oke, AG itu diagonal ruang. Apa rumus singkatnya Ananda? Yaitu A akar 3. Jadi berapakah panjang AG? Karena panjang AB 2, maka 2 akar 3. Berarti AG 2 akar 3. Paham ya? Kemudian panjang AC. AC yaitu diagonal bidang. Bidang apa? Bidang AB, C, D. Apakah rumus diagonal bidang Ananda? A akar 2. Iya, pinter. A akar 2 karena panjang sisinya 2, maka 2 akar 2. Berarti panjang AC ini 2 akar 2. Manakah yang belum lagi Ananda? Iya, panjang CG. CG karena panjang sisinya 2, maka CG 2 cm. Oke, paham ya kira-kira ketika dipindahkan? Sekarang yang kita cari jarak titik C ke AG. C ke AG. Manakah yang mewakili? Yaitu CP. Garis tinggi dari segitiga ACG. Bagaimana mencari CP Ananda? Kita menggunakan rumus singkat saja, yaitu perkalian sisi tegak dibagi sisi miring. CP itu, perhatikan, perkalian sisi tegak ini AC kali CG. CG ya, ini CG dibagi sisi miring. Sisi miring kita adalah AG. AC kita berapa tadi Ananda? 2 akar 2. Iya, AC kita 2 akar 2. CG kita 2. Oke. Dibagi AG 2 akar 3. Oke. AC 2 akar 2. CG 2.
Kemudian AG 2 akar 3. Oke, di sini AC 2 akar 2, CG kita tadi 2 dibagi sisi miring 2 akar 3. Ini kita coret 1, maka di sini tinggal 2 akar 2 dibagi akar 3. Ingat Ananda, jika ada akar di bawah per, maka kita rasionalkan dengan kali akar 3, karena ini akar 3, kali dengan akar 3. Ini dikalikan Ananda, maka hasilnya 2 akar 6. Ini dikalikan akar 9. 2 akar 6, akar 9 3. Maka panjang dari CP itu adalah 2/3 akar 6. Ya, CP adalah jarak titik C ke garis AG. Oke. Kita lanjut ya. Oke Ananda, untuk menguji kemampuan Ananda, kerjakan latihan jarak titik ke garis dalam bangun ruang berikut. Kerjakanlah dengan rasa tanggung jawab dan mandiri. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan komen pada kolom komentar pada video ini. Kerjakan latihan berikut. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, dan jangan lupa Ananda share ini video kepada teman-teman Anda yang membutuhkan dan kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia yang belajar online. Semoga channel Tuesday bermanfaat bagi Ananda sekalian. Selamat bekerja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada channel Tuesday berikutnya. Selamat bekerja.